Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit dalam lingkungan sistem informasi komputer. Perkenalkan, nama saya Oktiana Nurul Huda, NIM 1914201112, dan ada rekan saya. Saya Ana Rohana, NIM 1914201114. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NIM 1914201115. A. Perkembangan pemanfaatan komputer dalam bisnis. Perkembangan pemanfaatan komputer dalam bisnis telah melalui 3 tahap, yaitu pertama, era pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing Era. Pada tahap ini perkembangannya, komputer hanya terbatas pemanfaatannya untuk pengolahan data dalam jumlah besar. Yang kedua, era teknologi informasi atau Information Technology Era. Pada tahap 2, komputer dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, era jejaring atau network area. Pada era sekarang, komputer telah dimanfaatkan untuk membangun jejaring, sehingga memungkinkan dilaksanakannya distribusi pengetahuan di seluruh dunia secara cepat. B. Beda akuntansi dengan manual sistem dengan akuntansi dengan sistem informasi komputer. Yang pertama, ada karakteristik akuntansi dengan manual sistem. Karakteristik yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi dengan manual sistem berfungsi sebagai filter. Kedua, pemakai informasi akuntansi hanya dapat memanfaatkan informasi akuntansi setelah fungsi akuntansi menyajikan laporan keuangan kepada pemakai laporan. Ketiga, laporan keuangan yang dihasilkan dengan manual sistem. Keempat, dalam manual sistem, data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu. Juga buku catatan ini dijaga dengan ketat di satu tempat, biasanya di bawah penjagaan fungsi akuntansi. Yang kelima, manual sistem meninggalkan jejak audit yang mudah diperiksa kembali. Manual sistem juga menggunakan dokumen catatan dalam bentuk kertas yang dapat dilihat. Yang keenam, dalam manual sistem, proses pengolahan data akuntansi banyak melibatkan manusia. Yang ketujuh, dalam manual sistem, pengendalian terhadap personal dilaksanakan melalui pemberlakuan banyak aturan dan penggunaan jenjang organisasi atau rules and hierarchy. Yang kedua, ada karakteristik akuntansi dengan sistem informasi akuntansi. Akuntansi yang diselenggarakan dengan sistem informasi komputer memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada akuntansi sebagai dicatat diselenggarakan gudang dengan data transaction dalam sistem atau data pembentuk warehouse. Yang kedua, ada pemakaian informasi akuntansi dapat memanfaatkan informasi akuntansi dengan akses secara langsung ke shared atau database. Yang ketiga, sistem informasi komputer dapat menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Yang keempat, ada dalam sistem informasi komputer, data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu yang diselenggarakan secara elektronik dalam bentuk shared database. Dalam sistem informasi komputer, data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu yang diselenggarakan secara elektronik dalam bentuk shared database. Yang kelima, sistem informasi komputer sangat mengandalkan pada fungsinya kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak. Ketujuh, jejak audit dalam sistem informasi komputer menjadi tidak terlihat. Kedelapan, sistem informasi komputer mengurangi keterlibatan manusia. Kesembilan, sistem informasi komputer mengubah kekeliruan yang bersifat acak, kekeliruan yang bersifat baristem. Yang ke-10, sistem informasi komputer rentan terhadap akses tanpa izin. Yang ke-11, sistem informasi komputer menimbulkan resiko kehilangan data. Ke-12, sistem informasi komputer menuntut pengintegrasian fungsi. Ke-13, sistem informasi komputer menghilangkan sistem otoritas
tradisional. Ke-14, sistem informasi komputer menuntut pekerjaan pengetahuan atau knowledge workers untuk menjalankannya. C. Ada dampak teknologi informasi terhadap pekerjaan, tipe pekerjaan, organisasi, dan cara pengolahan organisasi. Teknologi informasi mempunyai dampak radikal terhadap pekerjaan, tipe pekerjaan, organisasi, dan sistem manajemen. Teknologi informasi menggeser pekerjaan dari pekerjaan yang mengandalkan otot ke pekerjaan yang mengandalkan pengetahuan atau knowledge-based work. Sehingga di era teknologi informasi ini, pekerja pengetahuan atau knowledge workers menggeser dominasi pekerjaan yang mengandalkan otot. Organisasi yang efektif untuk mengelola pekerjaan pengetahuan adalah organisasi yang memiliki atribut yaitu nirbatas atau boundaryless, kapabilitas untuk belajar atau learning organization, kapabilitas untuk berubah, dan kapabilitas untuk mewujudkan akuntabilitasnya. Dalam lingkungan sistem informasi komputer, auditor menghadapi lingkungan pengendalian yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan lingkungan pengendalian dalam manual sistem. Pemahaman memadai tentang dampak teknologi informasi terhadap pekerjaan, tipe pekerjaan, organisasi, dan sistem manajemen akan memberikan wawasan luas bagi auditor dalam memahami lingkungan pengendalian dalam sistem informasi komputer. Dampak teknologi informasi terhadap hubungan bisnis. Auditor umumnya memandang hubungan bisnis wajar apabila dilaksanakan berdasarkan filsafat Unlike transaction, yaitu transaksi antara pihak-pihak yang bebas atau independen. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berkaitan, terlebih di era saat ini teknologi memiliki peran yang besar bagi aktivitas manusia. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat, salah satunya yaitu teknologi informasi. Secara fungsi, teknologi informasi memiliki guna untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada, membuat aktivitas menjadi efektif dan efisien, serta meningkatkan kreativitas. Teknologi informasi sendiri sudah masuk ke semua bidang, salah satunya bisnis. Pada masa seperti ini, apabila bisnis tidak mengikuti teknologi akan terancam bangkrut. Pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan karena peran pentingnya teknologi informasi memberikan pengaruh pada dunia bisnis. Selain itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi jika diterapkan akan membuka akses informasi dan penyebaran informasi dengan mudah. Untuk memperdalam wawasan tentang pergeseran dari falsafah Unlike transaction ke falsafah partner relationship, berikut perkembangan pendekatan dalam pembangunan hubungan bisnis. Yang pertama, pendekatan keluarga. Segi positif, pendekatan keluarga dalam hubungan bisnis dilandasi dengan kepercayaan agar transaksi bisnis berjalan lancar dan efektif. Sedangkan segi negatifnya, pendekatan keluarga seringkali menimbulkan hambatan karena pihak yang terkait tidak melaksanakan hubungan bisnis secara business-like. Selain itu, pendekatan keluarga tidak mampu menyediakan semua kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, pendekatan bisnis. Pendekatan bisnis digunakan sebagai dasar pembangunan hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnisnya, manajer dan karyawannya, dan antar fungsi dalam perusahaan. Melalui pendekatan bisnis, perusahaan mencari mitra bisnis di luar keluarga, sehingga memiliki kompetensi bisnis yang diperlukan. Dalam melakukan transaksi bisnis dengan pemasok, perusahaan menggunakan falsafah arm's length transaction, dilakukan proses seleksi pemasok yang benar-benar independen, melalui proses permintaan dan penawaran harga. Transaksi bisnis yang didasari falsafah arm's length transaction dan nilai dasar ketidakpercayaan merupakan hubungan bisnis jangka pendek. Yang ketiga, kemitraan usaha. Partnered relationship. Kemitraan usaha merupakan dasar untuk membangun transaksi bisnis untuk jangka panjang. Dalam lingkungan bisnis yang menjadikan kemitraan usaha sebagai basis untuk bertransaksi, akan terjadi kekaburan batas antara related party transaction dengan kemitraan usaha. Kemitraan ditujukan untuk melaksanakan transaksi berkualitas di organisasi dalam jejaring yang memiliki kompetensi. Selanjutnya, tipe konfigurasi sistem informasi komputer. Dalam pemeriksaan audit, auditor kemungkinan akan menjumpai satu dari 3 tipe lingkungan sistem informasi komputer berikut ini. Yang pertama, stand-alone komputer.
Yang kedua, online computer system. Yang ketiga, database system. Yang pertama, standalone microcomputer. Komputer mikro dikenal dengan nama komputer pribadi dalam personal komputer atau PC. Umumnya digunakan oleh perusahaan kecil sebagai standalone workstation yang dioperasikan oleh satu atau beberapa pemakai pada waktu yang berbeda. Dalam perusahaan besar, komputer mikro umumnya digunakan sebagai intelligent terminal dalam local area network (IAN), wide area network (WAN), atau dihubungkan dengan suatu komputer pusat. Selanjutnya, karakteristik komputer mikro. Yang pertama, karena karakter fisiknya, komputer mikro mudah dicuri, mudah mengalami kerusakan fisik, dan mudah diakses atau digunakan tanpa izin. Yang kedua, program dan data yang digunakan dalam komputer mikro dapat disimpan dalam media penyimpanan yang dapat diambil removable media atau media penyimpanan yang tidak dapat diambil non-removable media. Yang ketiga, integritas data dapat ditingkatkan dengan memasukkan prosedur pengendalian intern seperti penggunaan formalin, cek, dan cross terhadap hasil. Yang keempat, backup adalah rencana yang dibuat oleh entitas untuk melakukan akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang setara dalam hal terjadi kegagalan, kehilangan, dan kehancuran. Yang kelima, bila mana komputer mikro dapat diakses oleh banyak pemakai, terdapat risiko bahwa program dan data dapat diubah tanpa izin. Yang keenam, tingkat kecermatan dan keandalan informasi keuangan yang dapat dihasilkan oleh komputer mikro akan tergantung pada pengendalian intern yang ditetapkan oleh manajemen dan digunakan oleh pemakai. Begitu pula dengan pengendalian yang dimasukkan dalam program aplikasi. Selanjutnya yang kedua, online computer system. Sistem komputer online dapat digolongkan berdasarkan cara entry informasi ke dalam sistem, cara pengolahan informasi, dan waktu penyediaan hasil pengolahan bagi pemakai. Sistem komputer online digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, online atau real-time processing. Dalam sistem pengolahan online atau real-time, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi, dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Yang kedua, processing online atau batch processing. Dalam suatu sistem dengan online input and batch processing, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, dilakukan validasi tertentu, dan ditambahkan ke transaction file yang berisi transaksi lain, dan kemudian di-entry ke dalam sistem secara periodik. Selanjutnya, online atau memo update dan pengolahan selanjutnya, online input with memo update processing, yang juga dikenal dengan update bayangan, mengkombinasikan online atau real-time processing dan pengolahan online atau batch processing. Yang keempat, online inquiry. Online inquiry membatasi pemakaian pada peralatan terminal untuk melakukan permintaan keterangan di master file. Yang kelima, online downloading atau uploading processing online. Online downloading atau uploading processing berkaitan dengan transfer dari data master file ke peralatan intelijen terminal untuk diolah lebih lanjut oleh pemakai. Selanjutnya, karakteristik online computer system. Yang pertama, entry data dan validasi secara online. 2. Akses secara online ke dalam sistem oleh pemakai. 3. Kemungkinan tidak adanya jejak transaksi. 4. Adanya kemungkinan akses pemrograman ke dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu database system. Database adalah koleksi data yang dibagi atau di-share dan digunakan oleh sejumlah pemakai yang berbeda untuk tujuan yang berbeda-beda pula. Setiap pemakai tidak perlu menyadari semua data yang disimpan dalam database atau cara data tersebut digunakan untuk berbagai tujuan. Umumnya, pemakai secara individual hanya menyadari data yang mereka pakai dan dapat memandang data tersebut sebagai file komputer yang digunakan dengan aplikasi mereka.
Database sistem terutama terdiri dari dua komponen pokok. Yang pertama yaitu database dan yang kedua yaitu database management system atau DBMS. Yang selanjutnya yaitu karakteristik database sistem. Karakteristik database sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data sharing. Database terdiri dari data yang disusun dengan hubungan yang telah ditentukan dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan banyak pemakai menggunakan data tersebut dalam berbagai aplikasi yang berbeda. Yang kedua yaitu independensi data dari program aplikasi. Oleh karena dibutuhkan data sharing, maka diperlukan pula independensi data dari program aplikasi. Hal ini dicapai dengan menggunakan DBM atau Database Management System dalam mencatat data hanya sekali untuk digunakan oleh berbagai program aplikasi. Yang selanjutnya yaitu teknik audit berbautan komputer. Yang selanjutnya yaitu teknik audit berbantuan komputer. Penggunaan komputer dalam audit disebut dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS. Terdapat dua kondisi yang memungkinkan audit untuk mempertimbangkan penggunaan TABK, yaitu yang pertama, tidak adanya dokumen masuk atau jejak audit atau audit trail dalam sistem informasi komputer. Yang kedua yaitu dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur audit dalam pemeriksaan. Terdapat dua tipe TBAK yang paling umum digunakan oleh audit, yaitu perangkat lunak audit, audit software, dan data uji atau tes data untuk tujuan audit. Perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit terdiri dari program komputer yang digunakan oleh auditor sebagai bagian prosedur audit atau pengolah data. Terdapat 3 program perangkat audit yang digunakan yaitu pertama program paket atau package programs adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengolahan data yang mencakup pembacaan file komputer, pemilihan informasi, pelaksanaan perhitungan, pembuatan file data, dan pencetakan laporan dalam format yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu program yang dibuat dengan tujuan khusus adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam keadaan khusus. Yang selanjutnya yaitu program utilitas adalah sebuah program yang digunakan oleh entitas untuk melaksanakan fungsi pengolahan umum seperti penyortasian, pembuatan, dan pencetakan file. Sedangkan data uji atau tes data digunakan dengan cara memasukkan data sebagai transaksi ke dalam sistem komputer entitas dan kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu manfaat TABK. TABK dapat digunakan dalam prosedur audit sebagai berikut. 1. Pengujian rincian transaksi saldo. 2. Prosedur review analitik. 3. Pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem informasi komputer. 4.
pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer. 5. Mengakses file. 6. Mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. 7. Mengorganisasi file. 8. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran. 9. Membuat persamaan dengan operasi rasional. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam penggunaan TABK. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu mempertimbangkan kombinasi teknik audit secara manual dan teknik audit berbantuan komputer. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan meliputi 1. Pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki auditor. 2. Tersedianya TABK dan fasilitas komputer yang sesuai. 3. Ketidakpraktisan pengujian secara manual. 4. Efektivitas dan efisiensi. 5. Saat pelaksanaan. Pengendalian penerapan TABK. Penggunaan TABK harus dikendalikan oleh auditor untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan audit dan spesifikasi rinci TABK telah terpenuhi, dan bahwa TABK tidak memanipulasi secara tidak semestinya. Dalam menciptakan pengendalian audit, auditor harus mempertimbangkan untuk sebagai berikut. 1. Untuk menyetujui spesifikasi teknik dan melaksanakan suatu review teknis atau pekerjaan yang melibatkan penggunaan TABK. 2. Mereview pengendalian umum entitas terhadap sistem informasi komputer yang dapat memberikan kontribusi terhadap integritas TABK. Yang ketiga, menjamin integrasi semestinya yang dihasilkan oleh auditor kepada audit. Sekian dan terima kasih.